Apakah Anda pernah melihat trader yang membuka dan menutup posisinya secara cepat? Atau mungkin Anda menggunakan metode tersebut juga dalam trading? Metode ini disebut sebagai metode scalping. Meski metode ini dinilai dapat menghasilkan profit dengan cepat dan lebih pasti, namun metode ini juga memiliki beberapa tantangan yang cukup sulit, karena keuntungan kecil yang terakumulasi selama trading, dapat dengan mudah hilang hanya dengan satu kerugian besar, jika Anda tidak bisa membatasi kerugian. Oleh karena itu di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun strategi scalping yang bekerja dalam kondisi market yang sebenarnya, dan yang lebih penting lagi, bagaimana strategi yang Anda gunakan dapat menghasilkan keuntungan dengan lebih efektif. Jadi tonton dan perhatikan video ini sampai akhir agar kalian mengetahui trik mengoptimalkan strategi scalping. Salah satu keunggulan yang sangat diminati dari metode scalping adalah potensi profit yang bisa didapatkan. Meskipun setiap posisi trading dengan metode ini biasanya menghasilkan profit kecil, namun jika diakumulasikan dari seluruh posisi trading yang telah ditutup, potensi profitnya bisa menjadi cukup besar. Para scalper yang sudah berpengalaman pasti akan mengutamakan keamanan dengan menghindari resiko besar. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan besar dalam satu transaksi, tetapi lebih memilih untuk trading dengan frekuensi tinggi dan mengamankan profit kecil. Dengan pendekatan ini, kesabaran dan kedisiplinan dalam memantau pergerakan harga pada marketlah yang menjadi kuncinya. Risiko tinggi juga menjadi hal yang harus diwaspadai, terutama bagi para pemula yang cenderung mempertaruhkan seluruh modal dalam satu transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa memaksimalkan profit harus sejalan dengan meminimalkan risiko, karena menemukan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian merupakan tantangan utama bagi para scalper. Jadi langsung saja kita bahas aturan-aturan yang perlu Anda perhatikan jika Anda ingin sukses dan menghasilkan uang dengan strategi scalping. Yang pertama, minimalkan penggunaan indikator. Semua platform trading pasti memiliki berbagai macam indikator. Sebagai trader, Anda tentu ingin memeriksa setiap trade dengan cermat sebelum mengeksekusinya. Namun, keinginan untuk memperoleh lebih banyak informasi seringkali mendorong Anda untuk menambahkan sebanyak mungkin indikator pada chart. Akibatnya, ruang kerja Anda menjadi berantakan dan penuh dengan indikator yang bisa membuat Anda kehilangan fokus. Sebagai seorang scalper, Anda ingin menangkap tren atau pergeseran kecil apapun di market, yang berarti Anda perlu membuat keputusan cepat. Meskipun indikator sangat berguna, memiliki terlalu banyak indikator akan menyebabkan informasi yang berlebihan, dan sebelum Anda dapat melakukan entry setelah menafsirkan setiap indikator, pergerakan harga yang Anda cari akan hilang. Para scalper yang masih pemula seringkali tergoda untuk menggunakan banyak indikator dalam trading mereka. Mereka percaya bahwa cara ini akan membantu mereka menemukan peluang trading yang menguntungkan. Namun, dengan membebani chart mereka dengan terlalu banyak indikator, mereka justru membuat analisis menjadi lebih rumit dan sulit. Sebaliknya, Anda cukup fokus pada satu atau dua indikator yang telah Anda uji dan percayai. Terlalu banyak indikator dapat membuat prediksi pergerakan harga menjadi tidak akurat, terutama pada time frame yang kecil. Jadi jangan sampai Anda terlalu berlebihan dalam menggunakan indikator, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga dalam trading. Di mana sama seperti poin selanjutnya yaitu hindari trading secara berlebihan. Selain kita tidak boleh menggunakan indikator secara berlebihan, kita juga tidak boleh untuk trading secara berlebihan. Salah satu hambatan terbesar yang menghalangi trader awam untuk bisa menjadi profesional adalah kurangnya keyakinan mereka terhadap fakta bahwa trading dengan frekuensi yang lebih rendah sebenarnya bisa menghasilkan kinerja yang lebih konsisten dan menguntungkan daripada trading secara berlebihan. Jika Anda sudah memiliki pengalaman trading dengan uang sungguhan di market, kemungkinan besar Anda akan merasakan sendiri betapa mudahnya tergelincir ke dalam kebiasaan untuk trading secara berlebihan, terutama ketika Anda mencoba melakukan scalping. Sebagian besar trader bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah trading secara berlebihan, sampai mereka kehilangan begitu banyak uang. Dan di saat mereka kehilangan banyak uang itulah mereka baru menyadari bahwa mereka telah terlalu banyak melakukan trade tanpa logika atau alasan yang kuat di baliknya.
Mereka terus memasuki market secara acak sambil berharap mendapatkan keuntungan besar. Di sisi lain, trader scalping yang sudah profesional telah menguasai strategi trading mereka dan lebih jarang melakukan entry dibandingkan trader pemula. Mereka mencari momen yang sangat spesifik di market, di mana ini membawa kita ke poin berikutnya, yaitu memiliki strategi yang solid dengan entry dan exit yang jelas. Berbeda dengan swing trading atau jenis trading jangka panjang lainnya di mana trader dapat mengubah strategi dari satu trade ke trade berikutnya, Anda tidak bisa melakukannya saat melakukan scalping. Bayangkan jika Anda melakukan puluhan trade dalam satu hari tanpa strategi khusus, maka Anda tidak akan tahu strategi mana yang berhasil dan mana yang tidak. Sehingga akan sulit untuk mengetahui kesalahan apa yang menyebabkan Anda kehilangan uang. Inilah mengapa scalping tidak cocok untuk trader pemula, melainkan untuk trader berpengalaman yang telah menguji dan menguasai strategi tertentu yang telah berhasil di masa lalu. Jadi Anda harus menguasai setidaknya satu setup atau strategi trading untuk menjadi scalper yang dapat menghasilkan profit secara konsisten. Untuk strategi atau setup kalian bisa mempelajari beberapa video sebelumnya yang telah saya bagikan. Dan saya juga akan menambahkan strategi lainnya di masa mendatang termasuk strategi untuk scalping. Jadi pastikan untuk klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. Sekarang mari kita lanjutkan lagi. Selain Anda perlu memiliki strategi yang cocok dan sudah teruji, Anda juga perlu memiliki jam terbang yang cukup banyak, karena hanya dengan jam terbang dan pengalamanlah Anda akan mungkin untuk bisa menguasai setup atau strategi tersebut. Setelah Anda menguasai satu strategi dan memilikinya, barulah Anda dapat menambahkan untuk mempelajari strategi lainnya. Ini bisa menjadi proses berkelanjutan untuk mengembangkan gaya trading Anda sendiri. Sebelum melakukan scalping di market manapun, uji strategi Anda di akun demo, lalu terapkan strategi Anda pada hari dan jam trading Anda. Di mana masuk ke poin selanjutnya, yaitu pilih sesi trading bervolatilitas tinggi. Scalping lebih sesuai untuk sesi market bervolatilitas tinggi, karena trader mencari peluang untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil dalam waktu singkat. Ketika volatilitas meningkat, peluang-peluang trading pun juga akan semakin mudah didapat. Waktu scalping yang ideal biasanya menjelang pembukaan market Eropa dan Amerika. Pada saat-saat itu, volume trading yang terjadi di market forex cukup besar. Setiap mata uang memiliki jam aktifnya masing-masing, tergantung dari sesi tradingnya. Anda bisa menonton video saya sebelumnya tentang waktu trading dan sesi market dalam forex untuk pemahaman lebih lanjut. Jadi, ketahuilah jam aktif dari pasangan mata uang yang ingin Anda gunakan dan sesuaikan dengan strategi Anda, karena hal ini sangat penting untuk strategi scalping. Setiap pasangan mata uang memiliki karakteristik dan jam aktifnya masing-masing. Jadi cobalah untuk mengenali pasangan mata uang yang ingin Anda gunakan untuk scalping, susun rencana untuk mencapai target keuntungan harian, dan jangan terjebak untuk trading secara berlebihan. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu memperhatikan kalender ekonomi. Ketika Anda membandingkan analisa fundamental dan teknikal dalam market forex, Anda akan segera melihat bahwa sebagian besar trader lebih condong ke analisa teknikal. Namun, ini tidak berarti bahwa sebagai seorang scalper, Anda bisa mengabaikan data atau informasi penting di kalender ekonomi. Anda harus benar-benar memahami setiap pengumuman berita keuangan utama pada hari Anda melakukan trading. Misalnya, jika Federal Reserve akan mengumumkan perubahan kebijakan fiskal, Anda perlu lebih berhati-hati dalam melakukan trade pada pasangan dolar Amerika atau saham Amerika. Pengumuman berita seperti itu dapat menyebabkan pergerakan yang signifikan dan tak terduga pada market. Hal ini bisa menyebabkan level support dan resistance ditembus, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Anda. Namun meski begitu, bukan berarti scalper harus menghindari setiap ada rilis berita. Sebenarnya, rilis berita ini bisa sangat menguntungkan, selama Anda mampu membaca dan mengikuti arah tren yang terbentuk dengan tepat. Oke, sekarang kita masuk ke poin penting selanjutnya, yaitu jangan abaikan manajemen risiko. Mengingat frekuensi transaksi yang dilakukan oleh scalper dalam satu hari, sangat penting untuk mengurangi jumlah margin yang digunakan untuk setiap trade-nya. Banyak scalper cenderung memberikan terlalu banyak fokus dan waktu pada aspek trading yang kurang tepat.
Memang benar kalau Anda memerlukan strategi scalping yang cocok, mengetahui cara entry yang tepat, dan juga analisa teknikal yang benar. Namun semua itu belum cukup. Anda memerlukan bahan bakar yang tepat untuk sukses dalam scalping, dan bahan bakar itu adalah manajemen risiko. Aturan umum yang biasa dipakai oleh para scalper adalah, tidak mengambil risiko lebih dari 1% dari modal Anda dalam satu kali trade. Jadi, jika Anda memiliki akun dengan $1.000, Anda tidak boleh melakukan entry dengan margin lebih dari $10. Ini membatasi kerugian yang dapat diterima akun jika trade tersebut gagal dan memungkinkan Anda untuk menempatkan beberapa trade sekaligus tanpa melanggar persyaratan margin, bahkan dengan modal kecil. Dengan menjaga risiko tetap rendah, scalper dapat terus trading meskipun mengalami beberapa kerugian di sepanjang jalan, yang mana hal itu pasti akan terjadi. Sebaliknya, jika Anda mengabaikan aturan ini, Anda akan menerima margin call yang bisa dengan cepat menghapus akun Anda. Yang mana ini membawa kita ke poin berikutnya, yaitu memiliki karakter yang tepat. Dalam dunia trading, setiap orang memiliki karakter yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda juga dalam metode tradingnya. Begitu juga untuk scalping, metode scalping tidak bisa digunakan untuk semua orang, sebab dibutuhkan karakter khusus untuk menjalaninya. Di mana seorang scalper harus bisa betah untuk duduk di depan layar sepanjang sesi trading, dan mampu menjaga konsentrasi serta fokusnya. Sebab Anda tidak bisa mengalihkan pandangan dari market saat mencoba memanfaatkan pergerakan yang kecil dan cepat. Selain itu, Anda harus mampu untuk membuat keputusan cepat dan bertindak segera dalam situasi trading apapun, tanpa harus terlalu lama untuk mempertimbangkan setiap detail. Kemampuan untuk menarik pelatuk adalah kualitas kunci bagi seorang scalper, termasuk memotong posisi saat bergerak berlawanan. Dari semua yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa metode scalping merupakan metode yang menawarkan potensi keuntungan yang menarik, di mana scalping memiliki frekuensi trading yang tinggi dan risiko yang tetap bisa terkendali. Namun perlu diingat, kalau scalping bukan metode yang dapat cocok untuk semua orang. Dibutuhkan konsentrasi tinggi, kemampuan membuat keputusan cepat, dan kesabaran untuk memantau pergerakan market secara terus-menerus. Untuk menjadi scalper yang sukses, Anda harus menguasai strategi yang solid, menerapkan manajemen risiko yang ketat, dan memilih sesi trading dengan volatilitas tinggi. Selain itu, memahami kalender ekonomi dan menyesuaikan trading Anda dengan berita keuangan utama adalah kunci untuk mengoptimalkan hasil. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.